Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin memaparkan presentasi kelompok kami, yaitu analisis masalah lingkungan, green business, dan greenwashing pada perusahaan Indonesia. Saya Reza Alamsyah dengan NIM 179, Vita Putri dengan NIM 184, Hindun Fatima dengan NIM 191, dan Nafaudia dengan NIM 198. Baik, saya Devita Putri. Saya akan menjelaskan definisi dari masalah lingkungan, green business, dan greenwashing. Yang pertama yaitu masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Environmentalisme, sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai pada tahun 1960, berfokus pada penempatan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivisme. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Gerakan konservasi mengusahakan proteksi terhadap spesies terancam dan proteksi terhadap habitat alami yang bernilai secara ekologis. Bersumber dari Wikipedia. Selanjutnya yaitu definisi green business. Dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang diterapkan di dalam dunia usaha, yang mana pelaku usaha atau perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan atau profit, namun juga memikirkan dampak yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut. Dampak ini meliputi kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kegiatan usaha dan dampaknya terhadap lingkungan. Bersumber dari ukmindonesia.id. Selanjutnya yaitu definisi dan greenwashing. Pada dasarnya adalah ketika perusahaan atau organisasi mengeluarkan lebih banyak usaha untuk memasarkan diri mereka sendiri sebagai ramah lingkungan daripada benar-benar meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aktivitas mereka. Pada dasarnya, greenwashing adalah suatu strategi pemasaran dan komunikasi suatu perusahaan untuk memberikan citra yang ramah lingkungan, baik dari segi produk, nilai, maupun tujuan perusahaan, tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan. Strategi greenwashing dijalankan dalam bentuk iklan, promosi, atau event yang bertemakan ramah lingkungan. Melalui citra hijau yang dibentuk ini, diharapkan konsumen memiliki pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan dibandingkan produk lain di sektor yang sama, sehingga perusahaan mengalami peningkatan profit. Padahal di balik peningkatan profit tersebut, terjadi pula peningkatan permintaan yang merusak lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak masalah lingkungan terhadap masyarakat. Pencemaran udara yang berasal dari limbah susu yang terjadi di lingkungan PT Ultra Jaya Milk Industri Cimareme yang terletak di Kabupaten Bandung Barat yang dibangun di areal dekat dengan pemukiman warga dan jalan raya. Permasalahan ini terjadi dari awal tahun 2010 yang mengakibatkan warga sekitar mengeluh akan bau busuk yang dikeluarkan oleh limbah hasil produksi susu PT Ultra Jaya Milk Industri. Namun, karena masyarakat masih mentolerir bau busuk yang dikeluarkan, sehingga tidak ada upaya apapun dari masyarakat terkait bau busuk tersebut kepada PT Ultra Jaya Milk Industri. Hingga pertengahan tahun 2017, warga melakukan aksi demonstrasi di depan PT Ultra Jaya Milk Industri dan kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat awal Oktober. Dalam demonstrasinya, masyarakat mengeluhkan bau busuk yang semakin hari tidak bisa ditolerir lagi dan meminta bukti analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, serta upaya pemantauan lingkungan dari PT Ultra Jaya Milk Industri kepada kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Saya Hindun Fatima dengan NIM 191. Selanjutnya ada reaksi masyarakat akibat dampak masalah lingkungan. Masyarakat sekitar merasa terganggu dengan adanya saluran limbah yang terletak dekat dengan tempat tinggalnya, hingga ratusan warga yang berasal dari Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa ke kantor PT Ultra Jaya. Anak-anak SD dengan berseragam ikut bersama warga melakukan aksi protes di depan PT Ultra Jaya
yang dinilai menjadi biang pencemaran limbah susu ke sejumlah RW dan bahkan mencemari 2 SD yakni SD Bunisari dan Lenglasari. Pada aksi ini ratusan warga membawa berbagai spanduk protes seperti yang bertuliskan waspada bau busuk limbah susu PT Ultra Jaya yang jadi penyakit. Selain berorasi, warga juga membawa puluhan poster yang berisikan tuntutan kepada pihak perusahaan. Profil singkat perusahaan PT Ultra Jaya didirikan oleh pemilik diawali dari sebuah perusahaan susu yang kecil pada tahun 1958. Lalu pada tahun 1971 perusahaan ini memasuki tahap pertumbuhan pesat. Sejalan dengan perubahannya menjadi PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company, PT Ultra Jaya juga merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Indonesia yang menghasilkan produk-produk susu, minuman dan makanan dalam kemasan aseptik yang tahan lama dengan merek-merek terkenal juga seperti Ultra Milk yang diproduk susu. Terus ada juga di buah pita untuk jus, buah segar, dan ada juga yang teh kotak atau minuman teh segar. Untuk alamat PT Ultra Jaya itu ada di Jalan Raya Cimareme nomor 131 Padalarang Bandung 40552. Dan untuk websitenya itu ada www.ultrajaya.co.id. Selanjutnya ada aktivitas perusahaan terkait isu lingkungan. Yang pertama, PT Ultra Jaya melakukan kegiatan pengelolaan limbah seperti pemantauan dan pembuangan limbah padat dan cair. 2. PT Ultra Jaya di bidang produksinya sudah sejak didirikan perseroan menggunakan kemasan karton yang ramah lingkungan. 3. PT Ultra Jaya berperan secara aktif di bidang kesehatan masyarakat, antara lain dengan memberikan bantuan berupa alat-alat kesehatan yang diperlukan oleh puskesmas dan posyandu yang ada di desa-desa tersebut. 4. PT Ultra Jaya menyediakan dan menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar perseroan dengan membuat bak-bak penampungan air bersih lengkap di sekitar lokasi perseroan. Perseroan juga membantu menyediakan air bersih untuk rumah-rumah dan sekolah-sekolah yang ada di sekitar perseroan dengan membuatkan saluran pemipaan khusus tanpa melalui bak penampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Audia dengan NIM akhir 198. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang termasuk ke dalam green business, yaitu ada PT Pupuk Indonesia atau PI Energi. Itu didirikan pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri penghasil energi untuk seluruh anak perusahaan yang bernaung di dalam kelompok usaha PT Pupuk Indonesia Persero yang bergerak di bidang industri pupuk dan agrokimia. PI Energi berubah nama menjadi PT Pupuk Indonesia Utilitas pada tanggal 1 Desember 2021. Pendirian perusahaan dimaksudkan sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing BUMN pupuk dan mengupayakan efisiensi biaya produksi pupuk oleh BUMN pupuk melalui usaha penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan melakukan penghematan bahan baku dan energi. Selanjutnya yaitu PT Pupuk Indonesia dalam Sustainability Report-nya menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia mengambil tanggung jawab aktif dalam menjaga lingkungan hidup dan dengan cara mematuhi peraturan perundangan dan memelihara kelestarian lingkungan. Perusahaan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, mengupayakan beyond compliance, yang artinya perusahaan selalu berupaya untuk melakukan lebih dari yang ditentukan. Dalam implementasinya, perusahaan lebih mengedepankan kebijakan dan strategi yang mendukung jalannya keberlanjutan lingkungan dengan melakukan efisiensi energi, penurunan emisi, dan penurunan beban pencemaran air limbah serta perlindungan keanekaragaman hayati. Perusahaan juga melakukan pelatihan dan mengkomunikasikan dengan karyawan mengenai penerapan konservasi lingkungan sesuai dengan ketentuan. Merupakan strategi yang baik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Memperhatikan kelestarian lingkungan merupakan hal yang penting. Kelestarian lingkungan merupakan isu global yang mencuri perhatian seluruh dunia. Hal ini membesar bersamaan dengan meluasnya dampak kerusakan lingkungan yang kian masif. Adanya green business diharapkan perusahaan dapat mengelola penggunaan sumber daya lebih efisien dan efektif, dapat mengendalikan pencemaran atau produksi limbah yang berlebih dan menciptakan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu perusahaan yang menerapkan greenwashing, yaitu ada PT Tirta Sukses Perkasa, merupakan perusahaan Indofood Group yang bergerak dalam bidang industri AMDK atau air minum dalam kemasan dengan brand Club.
Salah satu perusahaan air minum dan kemasan atau AMDK di Indonesia meluncurkan kemasan botol dari plastik 100% daur ulang di salah satu provinsi di Indonesia dengan target dapat digunakan untuk seluruh provinsi pada tahun 2025. Perusahaan menyatakan bahwa telah mengumpulkan 12.000 ton sampah botol plastik tiap tahunnya untuk proses daur ulang. Meski terdengar sebagai langkah besar untuk mengurangi sampah, terutama sampah botol plastik, hal ini dapat dikategorikan sebagai greenwashing ketika melihat sisi lain dari perusahaan dan gerakan ini. Pertama, perusahaan yang bersangkutan diduga melakukan eksploitasi sumber mata air besar-besaran hingga daerah di sekitar pabriknya kerap mengalami kekurangan air bersih. Kedua, jumlah botol plastik yang dinyatakan dikumpulkan dan didaur ulang itu tuh masih jauh dari botol plastik yang dihasilkan Indonesia setiap tahunnya, sekitar 4,86 miliar sampah botol plastik. Padahal, produk perusahaan ini juga diketahui menjadi salah satu kontributor sampah botol plastik terbesar di Indonesia, yaitu sekitar setengah dari sampah botol plastik nasional. Upaya untuk meningkatkan jumlah sampah yang dikumpulkan, seperti menambah jumlah recycle plant dan penyebaran drop box, juga masih minim dan tidak merata untuk seluruh wilayah. Selektivitas dalam upaya hijau ini juga menjadi salah satu ciri dari greenwashing. Terima kasih. Kami dari kelompok 9 mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.